Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Maila Faiza dengan NIM P17325122435. Saya dari D4 tingkat 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan soal UAS praktikum mata kuliah biostatistika dengan kode soal B. Ya, karena saya absen 32, yaitu genap. Maka langsung saja saya ke soal yang telah diberikan. Nah, kita bisa lihat dulu di sini soalnya, yaitu seorang peneliti ingin melihat perbedaan tingkat pengetahuan pada kelompok lansia yang diberi edukasi kesehatan gigi dan tidak dan yang tidak. Di sini berarti kita melihat dua kelompok yang berbeda. Berarti data ini disebut data tidak berpasangan karena bukan berupa kayak sebelum atau sesudah. Eh, untuk langkahnya kita langsung saja ke variable view, masukkan di name. Kita akan memasukkan data ini. Kita namakan saja kelompok lansia. Lalu untuk yang bawahnya skor. Oke, desimalnya kita nolkan karena di sini datanya tidak berupa desimal ya. Lalu value-nya untuk yang kelompok lansia, kita tulis 1 untuk yang diberi edukasi dan 2 untuk yang tidak diberi edukasi. Ya, kita add lalu oke. Nah, lalu karena yang kelompok ini termasuknya data kategorik, maka kita ubah measure-nya ke nominal, dan sedangkan skor itu termasuk data numerik, kita ubah ke scale. Nah, kalau sudah, kita masukkan datanya, yaitu yang pertama kita masukkan yang tidak diberi edukasi. Tadi kodenya 2, jadi kita masukkan 2, berjumlah 10 ya, jadi kita masukkan ke sini sebanyak 10. Dan juga yang satunya yaitu diberi edukasi sama ada 10 juga. Lalu masukkan data sesuai yang diberi dan tidak diberi edukasi. Nah, kita sudah memasukkan data sesuai yang dari soal ya. Maka kita langkah pertama sebelumnya untuk melihat misalkan kelompok lansia, kita bisa pencet yang ini. Nah, jadi ini sudah tepat ya, yang tidak diberi edukasi dan diberi edukasi. Datanya juga sudah sesuai tabel di soal. Nah, selanjutnya, kalau misalkan kita sudah masukkan data dengan tepat, kita bisa uji normalitas data terlebih dahulu untuk memastikan apakah datanya ini normal atau tidak. Yang pertama kita ke analyze, lalu ke descriptive statistik, lalu ke explore. Nah, untuk kelompok lansia karena ini data kategorik, jadi kita ke factor list dan yang score ke dependent list karena numerik. Lalu jangan lupa klik plots dan jangan lupa ini normality plot with testnya diklik dan ini boleh non saja dan ini di unklik. Lalu continue, lalu pencet OK. Lalu kita lihat tes normality-nya. Bisa dilihat di sig sini. Karena kita datanya kurang dari 50, jadi kita melihat yang Shapiro-Wilk. Di sini datanya lebih dari 0,05 ya, berarti data terdistribusi normal. Jika sudah terdistribusi normal, maka kita lanjut tes independent test, karena ini merupakan data tidak berpasangan dan normal. Langkahnya kita ke analyze, lalu compare mean, lalu di sini ada independent sample t-test. Nah, kelompok lansia karena tadi ini data kategori, jadi kita ke grouping variable dan skornya ke test variable. Lalu jangan lupa di sini klik define group. Nah, ini 1 dan 2 ya. Lalu klik OK, OK lagi. Kita cari. Nah, ini grup statistik untuk melihat data ya.
Tadi kan diberi edukasi ada 10, tidak diberi juga ada 10. Nah, untuk independent sample testnya, kita lihat tabel yang di Levens Test of Equality of Variance. Di sini data yang terisi kan equal variance assume. Nah, dan datanya itu lebih dari 0,05. Maka data termasuk homogen gitu. Lalu untuk melihat apakah ada perbedaan bermakna antara kelompok lansia yang diberi edukasi dan tidak, kita lihat tabel yang SIG ini. Di sini hasilnya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan bermakna antara kelompok lansia yang diberi edukasi dan yang tidak diberi edukasi, dan juga datanya homogen. Untuk penjelasan di Word-nya, saya akan kirimkan lewat Google Classroom. Mungkin untuk langkah tes normality dan independentitasnya cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.